Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Mutiara Gusni dengan PM 2308260154 dengan remediasi blok respiratori. Jadi di sini saya akan menjelaskan mind map dengan topik abses paru. Yang pertama, definisi dari abses paru adalah lesi intraparenkim paru yang terbentuk akibat nekrosis jaringan paru yang mengalami supurasi atau pengumpulan nanah. Kondisi ini sering merupakan komplikasi infeksi paru, terutama pneumonia yang tidak tertangani dengan baik. Untuk patofisiologinya, itu terjadi karena yang pertama infeksi mikroorganisme, terutama bakteri anaerob dan aerob. Infeksi memicu reaksi inflamasi lokal dan kerusakan jaringan. Jaringan paru menjadi nekrotik dan mengalami likuefaksi, membentuk rongga berisi nanah. Jika rongga ini terhubung dengan bronkus, akan terjadi pengeluaran dahak purulen atau nanah. Dapat menyebar ke pleura dan menyebabkan empiema atau menjadi kronik dan menimbulkan fibrosis paru. Lalu untuk etiologinya, penyebab utama adalah bakteri, baik anaerob maupun aerob. Bakteri anaerob itu terbagi atas Streptococcus, Fusobacterium, Prevotella, dan Bacteroides. Dan untuk bakteri aerob itu ada Streptococcus dan Staphylococcus, termasuk MRSA. Lalu untuk faktor resiko ada obstruksi bronkus, yaitu kanker paru, aspirasi benda asing atau stenosis bronkial. Ada imunokompromis, yaitu sistem imun lemah. Lalu pneumonia, infeksi paru yang tidak tertangani. Dan ada penyakit periodontal atau infeksi gigi dan gusi yang menyebar ke saluran napas. Lalu untuk manifestasi klinisnya ada demam tinggi, batuk berdahak dengan sputum yang bau amis atau busuk dan berwarna kecoklatan. Lalu ada pemeriksaan fisik, ada palpasi, nyeri tekan lokal pada toraks. Lalu ada perkusi, itu redup karena cairan. Lalu ada auskultasi, itu suara napas bronkial, bronki, suara amforik jika abses berkomunikasi dengan bronkus. Lalu untuk pemeriksaan penunjang ada laboratorium seperti darah lengkap, anemia dan leukositosis. Lalu ada sputum, bau busuk digunakan untuk identifikasi patogen penyebab. Lalu ada radiologi, itu seperti fototoraks, terlihat air fluid level, dan bronchopleural fistule dapat ditemukan jika ada sambungan abnormal antara bronkus dan pleura. Lalu untuk tata laksana ada farmakologis, itu antibiotik sesuai hasil kultur atau dugaan etiologi. Contohnya clindamycin, dosis awal 3 kali 600 mg IV, lalu 4 kali 300 mg oral, dan durasinya 3-7 minggu. Lalu untuk non-farmakologi itu rawat inap jika abses lebih dari 4 cm, dan posisi tidur sisi abses di atas untuk mencegah aspirasi. Lalu untuk komplikasi ada pertama empiema, infeksi menyebar ke rongga pleura. Lalu ada hemoptisis, itu batuk darah karena erosi pembuluh darah. Lalu ada bronkiektasis, itu kerusakan bronkus permanen. Lalu ada sepsis, itu infeksi masuk ke aliran darah. Lalu abses multiple, itu menyebar ke paru lain. Fistula bronkopleural, itu saluran abnormal antara bronkus dan pleura. Dan yang terakhir ada fibrosis paru, yaitu jaringan parut pada paru. Baiklah, sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.